SMA Negeri 1 Takalar, SMA yang telah membentuk saya menjadi seseorang. Dan juga sudah ada di bawah sosial media WhatsApp dan Instagram saya yang dapat dihubungi oleh teman-teman sekalian. Baik, pada hari ini saya akan membawa atau mengupas sebuah topik yang cukup seksi dan cukup menarik untuk kita bahas. Apa itu teman-teman? Topik yang akan saya bahas yaitu kaum rebahan membawa perubahan. Baik teman-teman sekalian, mungkin topik ini merupakan agak ambigu teman-teman. Apakah mungkin kaum rebahan ini membawa perubahan? Itu merupakan suatu tanda tanya besar. Apakah itu mungkin? Dan itu semua akan terjawab setelah materi ini saya sampaikan. Baik teman-teman, yang pertama, menjadi pahlawan dengan cara rebahan. Teman-teman sekalian, ini adalah momentum kaum rebahan. Ini adalah panggung kita, ini adalah era kita untuk menjadi seorang pahlawan. Mungkin nenek kita dahulu yang berjuang bersimpah darah untuk menjadi seorang pahlawan, namun kita cukup dengan rebahan saja di rumah, itu artinya kita sudah melawan COVID-19 yang tengah mewabah dan merebak. Baik teman-teman, namun apakah setelah COVID-19 ini selesai, usai, yang COVID-19 yang datang hanya untuk merusak dan pergi lagi dengan secepatnya, semoga, apakah kita harus terus menjadi kaum rebahan? Baik teman-teman sekalian, kita bisa tetap menjadi kaum rebahan, asalkan nanti setelah COVID-19 ini kita rebahan secukupnya dan berjuang selelahnya. Teman-teman sekalian, yang jadi concern, isu yang selalu dikempen adalah soal produktivitas anak muda saat ini. Masa muda, umur muda, tenaga yang masih ada, ini kita tidak bisa mengkerdilkan teman-teman. Karena kata Buya Hamka, apa? Pengkerdilan terbesar hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang berada di dalam tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Ingat teman-teman, kita harus rebahan secukupnya dan berjuang selelahnya. Bukan rebahan selelahnya dan berjuang secukupnya. Itu merupakan prinsip yang salah. Prinsip seperti inilah yang selama kita disuruh belajar di rumah, ya kerjanya cuma tidur, kerjanya cuma bermalas-malasan, sosial media. Padahal tidak ada di chat ki. Buka WhatsApp corona, buka Instagram corona, buka line corona, buka chat dia kosong. Nah, astagfirullah. Dan saya juga heran teman-teman. Saya pernah melakukan observasi di mana saya membandingkan viewers Instastory Instagram ketika kita melakukan Snapgram. Ternyata ketika kita melakukan Snapgram setelah maghrib, itu viewersnya lebih banyak teman-teman dibanding waktu-waktu lain. Yang harusnya kita gunakan untuk membaca buku atau membaca Al-Quran, malah main Instagram. Inilah nanti yang sangat berbahaya. Ketika kita seperti itu, maka itu merupakan ciri-ciri kaum rebahan yang tidak bisa membawa perubahan teman-teman sekalian. Baik, ketika teman-teman hanya memiliki ciri-ciri seperti itu, apa yang ingin saya katakan? Yang ingin saya katakan ialah jangan jadi kaum rebahan. Ketika teman hanya seperti itu menjadi kaum rebahan yang tidak bisa berdampak, yang tidak bisa memberi kebermanfaatan, yang tidak bisa membawa perubahan, berhentilah teman-teman menjadi kaum rebahan. Karena itu hanya akan merusak dan merugikan bangsa dan negara. Mengapa kita harus berhenti jadi kaum rebahan, teman-teman? Karena yang pertama, kita diberi akal dan hati. Kita memiliki kedua elemen penting ini. Mengapa saya katakan penting, teman-teman? Karena kata seorang yang bijak, bahwa akal itu lebih diutamakan daripada hawa nafsu. Kenapa teman-teman sekalian? Karena akal menjadikanmu jadi pemilik zaman, sedangkan nafsu membuatmu tunduk dari zaman itu sendiri. Baik teman-teman sekalian, kekayaan terbesar yang dimiliki manusia sebenarnya bukanlah mobil Lamborghini yang ia miliki, bukanlah harta yang sangat berlimpah, bukanlah mobil mewah, bukanlah rumah yang sangat tingkat 21 bahkan. Bukan itu teman-teman. Tetapi kekayaan yang terbesar dimiliki manusia ialah akal. Jadi orang yang paling kaya bukan orang yang paling banyak uangnya teman-teman. Bukan orang yang paling tinggi jabatannya, tetapi orang yang mampu memaksimalkan akalnya. Baik teman-teman sekalian, dikatakan oleh Ibnu Maskawai dalam manusia makhluk yang mempunyai 3 kekuatan, bahwasanya manusia itu mempunyai 3 kekuatan, yaitu kekuatan akal, kekuatan marah, dan kekuatan syahwat. Baik teman-teman sekalian, mari kita perhatikan bahwa yang ingin saya concern yang pertama yaitu kekuatan akal. Mengapa kekuatan akal ini menjadikan kekuatan yang pertama? Karena akal ini memungkinkan kita untuk apa teman-teman?
untuk berpikir. Dan dengan berpikir memungkinkan kita untuk membawa sebuah perubahan. Jadi teman-teman sudah terjawab. Orang-orang yang susah berubah, orang-orang yang sangat susah mengubah dirinya menjadi lebih baik, tentu karena ia tidak bisa memaksimalkan akalnya teman-teman sekalian. Padahal harusnya teman-teman setiap kita sudah melakukan aktivitas, setiap kita malam-malam sebelum tidur, kita harus banyak berintrospeksi diri. Sebelum tidur kita memikirkan, merefleksi diri, apa yang telah saya lakukan hari ini? Apa dampak yang telah saya berikan kepada bumi pada hari ini? Jangan lagi sebelum tidur pacar tak pikir. Jangan lagi dulu itu teman-teman sekalian. Mending pikir, ih apa yang sudah kubikin hari ini? Ih ada juga manfaat ku bawa hari ini. Itu yang harus kita pikirkan sehingga kita bisa tersadar. Dan besoknya kita sudah bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan perilaku yang hanya membuang-buang waktu kita. Yang hanya membunuh waktu yang bisa, sebenarnya kita bisa gunakan untuk kebermanfaatan. Baik teman-teman sekalian. Dalam jurnal yang diterbitkan oleh Gontor yang membahas tentang kemalasan dan perspektif psikologis dan islamis, bahwasanya teman-teman, kemalasan bisa dihapus dengan dua hal, yaitu secara intrinsik dengan kekuatan spiritual dan secara ekstrinsik dengan kekuatan rasional teman-teman sekalian. Yang ingin saya jadi concern pada poin kali ini yaitu rasional. Teman-teman, ketika kita rasional orangnya, kita memiliki rasionalistis, kita bisa masuk akal. Saya ingin tanya kepada teman-teman sekalian, yang mana lebih masuk akal? Bermain Free Fire atau nonton materi di Kuiper, nonton materi di Senius, di Ruang Guru, dan semua platform-platform yang telah menyediakan kita untuk menunjang pembelajaran kita di rumah. Yang mana lebih bermanfaat daripada bermain game online, teman-teman? Yang mana lebih bermanfaat, nonton drama Korea atau nonton Joro Algifari di Zoom afternoon meeting? Tentu teman-teman sekalian, kalau hanya untuk menonton drama Korea, ingin melihat opa-opa, mending lihat saya teman-teman. Saya ini 11.52 aja dengan opa-opa Korea. Mirip aja dengan Lee Min Ho dan Lee Min Jo, beda tipis gitu. Baik teman-teman sekalian, kita pasti bisa sadar dan kita bisa tahu yang mana lebih baik. Kita ikut diskusi atau hanya tidur-tiduran. Kita baca chat atau membaca buku. Ketika kita mampu menggunakan akal kita teman-teman sekalian, kita berpikir secara rasional, rasionalistik itu berada dalam tubuh kita, maka kita mampu, kita bisa tahu yang mana lebih baik dan yang mana lebih bermanfaat untuk diri kita. Namun itu semua kita bisa gunakan ketika kita sadar. Tetapi sekarang teman-teman, apa nak bilang anak muda ya? Ini nak bilang anak muda ya teman-teman sekalian. Nah bilang anak muda ya, ngikut jas saya Cika. Santai mako bro. Biar Tommy begitu deh. Inilah prinsip-prinsip yang mesti kita ubah oleh pemuda-pemuda saat ini. Nah, bilang orang Inggris, let it flow, biarkanlah saja mengalir. Ingat teman-teman, ketika kita berkiblat ke air, air itu mengalirnya ke bawah teman-teman. Apakah ingin hidup kita itu ke bawah terus? Tentu tidak. Kita ingin grow up, kita ingin naik. Dan untuk naik itu kita membutuhkan apa? Kita membutuhkan mesin, kita membutuhkan pompa. Itulah yang disebut perencanaan dan semangat-semangat kita untuk bisa naik dan tumbuh menjadi orang dan manusia yang lebih baik teman-teman. Tapi kalau prinsip tak ngikut ya saya jika ingat kita teman-teman. Kalau kita berkiblat ke layang-layang, layang-layang yang terbang itu adalah layang-layang yang mampu melawan angin. Sementara layang-layang yang terbawa angin itu adalah layang-layang yang putus. Dan kita juga harus ingat bahwa ikan yang melawan arus itu adalah ikan yang hidup. Dan yang terbawa arus itu hanya ikan mati dan kotoran. Apakah kita ingin seperti itu, seperti ikan mati dan kotoran saja? Sebuah refleksi diri bagi kita. Baik teman-teman sekalian. Sebenarnya kalau kita berpikir secara rasional, maka kita akan dekat dengan kebermanfaatan. Karena teman-teman sekalian, akal itu gunanya mendekatkan kita dengan kebaikan. Bukan cuma tentang berbicara ranking berapa kita di kelas, berapa nilai kuis per kita. Bukan cuma tentang itu teman-teman. Tetapi keberhasilan kita menggunakan akal ketika kita mampu mendekatkan diri dengan kebenaran dan kebaikan teman-teman sekalian. Baik, lanjut. Saya katakan tadi kita ini memiliki dua, akal dan hati. Selanjutnya hati teman-teman. Hati ini sangat menarik. Mengapa menarik? Karena kita ketahui bersama bahwa manusia itu memiliki hawa nafsu, memiliki
kerakusan, memiliki keapatisan, memiliki kebengisan. Namun teman-teman ketika itu kita gunakan, kita manfaatkan hati kita, maka itu semua akan diimbangi dan dibarengi dengan kedermawanan dan kepedulian teman-teman sekalian. Kalau akal tadi itu berbicara tentang keuntungan diri sendiri, namun hati ini bagaimana kita bisa mampu memberi kebermanfaatan juga kepada orang lain. Atau teman-teman sekalian, akal membicarakan tentang intelektual, hati membicarakan tentang emosional, akal itu tentang rasio, dan hati itu tentang rasa. Itulah saya mengatakan kenapa hati ini sangat menarik. Teman-teman sekalian, keberadaan akal dan hati inilah yang sebenarnya membedakan kita dengan hewan. Namun ketika kita menilik lebih jauh dan menilik lebih dalam, sebenarnya bukan cuma ada atau tidak dari hati dan akal ini yang membedakan kita dengan hewan. Tetapi bagaimana kita mampu memaksimalkan hal tersebut. Bagaimana kita bisa menggunakannya. Jadi sebenarnya ketika kita memiliki hati dan hewan namun kita tidak mampu gunakan, maka itu kita sama saja seperti hewan. Bahkan bisa lebih buruk dari hewan. Baik teman-teman, jadi kita harus tahu bahwa ada atau tidak dari hati dan akal ini bukan yang membedakan kita dengan teman, tetapi bagaimana cara kita menggunakannya. Kita menggunakan akal ini untuk kebermanfaatan teman-teman sekalian. Dan kita menggunakan hati untuk menolong orang lain. Menggunakan hati dan melihat dengan hati, mendengar dengan hati, itu membuat kita tidak berhenti pada fase, ih kasihan aku dong. Tetapi kita naik satu level, kita berada pada fase, ih apa bisa kubantukan nih. Itulah yang disebut dengan empati. Baik teman-teman sekalian, mengapa kita tidak bisa menjadi kaum rebahan dan kita harus memberi terus kebermanfaatan? Karena kita adalah pondasi peradaban teman-teman. Kita adalah pondasi peradaban. Saya paling balik sih ke teman-teman, kalau misalnya ada orang nakal, dikasih tahu ki, orang nakal yang biasa merokok, apalagi kenakalan remaja yang lainnya, mengisuk lem, minum balo, sabu-sabu dan lainnya. Ketika dikasih tahu ki apa jawabannya teman-teman? Ia mengatakan, banyak na pusing nu, mau-mau ku saya je rusak. Apalagi yang ia katakan teman-teman? Rustomi dirimu sendiri. Sok suci nu, hidup-hidupku, kenapa nak kau tak putar? Inilah paradigma yang mesti kita ubah teman-teman sekalian. Inilah yang dimiliki paradigma oleh pemuda-pemuda saat ini dan mesti kita ubah. Sebenarnya kalau dirimu nakal bukan cuma dirimu. Saya juga rugi teman-teman sekalian. Kita semua ini rugi. Kenapa? Karena ketika kita beranalogi, kita menganalogikan bahwa peradaban itu adalah tubuh manusia. Individu-individu yang ada di masyarakat ini, itu adalah bagaikan sel-selnya. Satu sel yang rusak teman-teman, maka jaringannya akan rusak. Satu jaringan yang rusak, maka organ akan rusak. Satu organ yang rusak, maka sistem organnya akan rusak. Dan sistem organ yang rusak, maka tubuhnya juga ikut rusak. Itulah teman-teman sekalian, satu sel saja, satu individu saja yang rusak, itu sebenarnya berdampak kepada kita. Dan ketika kita mengibaratkan bahwa peradaban itu adalah bangunan, ingat bahwa bangunan itu tersusun atas batu bata. Satu saja batu bata yang rapuh, maka kekuatan dari bangunan itu sudah tidak sama lagi. Inilah analogi yang ketika kita harus ubah. Kita harus pikirkan bahwa ketika peradaban itu adalah tubuh manusia, berarti kita juga berimpact kepada kita. Peradaban adalah bangunan itu juga berefek kepada kita ketika ada satu individu saja yang rusak. Ingat teman-teman, ketika Anda rusak, ketika Anda melakukan kenakalan, bukan cuma Anda yang rugi. Ada keluarga Anda yang membiayai Anda, yang mahal-mahal menyekolahkan Anda. Mereka juga ikut rugi. Karena harusnya mereka bisa menghasilkan generasi-generasi emas, generasi-generasi yang produktif, malah dirugikan dengan kemalasan teman-teman. Dirugikan dengan kenakalan teman-teman. Dan itu bukan cuma merugikan teman-teman, merugikan keluarganya, merugikan masyarakat, bahkan bangsa dan negara kita ikut rugi. Kenapa? Karena harusnya ia bertumpu kepada kita malah rugikan. Ini memiliki kesinambungan dengan poin yang ketiga, bahwa kita tidak boleh jadi kaum rebahan karena kita adalah tumpuan bangsa teman-teman sekalian. Banyak tokoh-tokoh yang sangat concern kepada pemudanya. Karena kenapa? Karena pemuda kita hari ini adalah pemimpin yang akan datang teman-teman sekalian. Di pundak para pemuda lah masa depan bangsa dan nasib bangsa itu.
Pemuda ini adalah iron stock, teman-teman. Besi-besi pengganti yang akan menggantikan besi-besi yang sudah karatan sebelumnya. Oleh karena itu harus dipastikan bahwa besi pengganti ini merupakan besi yang berkualitas, besi yang memiliki integritas, dan besi yang tahan lama dan tidak mudah karatan. Kita akan mengisi posisi-posisi yang krusial, teman-teman sekalian. Kita akan menggantikan Pak Nadiem Makarim. Kita akan menggantikan Pak Syamsari suatu saat nanti dan posisi krusial lainnya. Dan teman-teman, dalam buku gelombang ketiga Indonesia itu dikatakan bahwasanya perubahan itu terdiri atas 4 faktor, yaitu faktor interaksi, yaitu manusia, ide, ruang, dan waktu. Teman-teman sekalian, ruang dan waktu ini adalah panggungnya, dan manusia dan ide lah yang sebagai aktor, teman-teman. Namun perlu kita ketahui bahwa manusia ini bukan sembarang manusia. Tetapi ketika kita menilik ke sejarah, bahwa salah satu faktor mengapa Indonesia bisa merdeka itu karena pemudanya. Karena kenapa? Memang pemuda ini memiliki instrumen-instrumen perubahan. Pikirannya masih segar dan tubuhnya masih bugar, teman-teman sekalian. Kita ini memiliki daya dobrak. Kita ini memiliki daya kritis, teman-teman sekalian. Bayangkan, teman-teman, 2030 kita masuk di bonus demografi. Sampai 2045 kita masuk di aging population. Dengan usia produktif itu, lalu kita kemudian para pemudanya diisi dengan kegiatan-kegiatan produktif, saya yakin Indonesia akan jauh lebih baik, teman-teman. Nasib Indonesia ini akan lebih baik dari sebelumnya. Tapi kemudian ketika kita lihat kondisi hari ini yang sangat ironi, pemudanya masih santuy-santuy, persentase pengguna narkoba itu masih tinggi, teman-teman sekalian. Siap-siap saja bonus demografi ini hanya menjadi utopia, hanya akan menjadi impian semata, bahkan bisa menjadi musibah, teman-teman, karena menjadi beban bagi negara. Nauzubillahi min dzalik. Maka oleh karena itu, teman-teman, sebagai pemuda, kita harus sadar akan peranan kita. Usia produktif ini harus kita manfaatkan. Kuantitas yang terus bertumbuh harus dibarengi dengan kualitas juga, teman-teman sekalian. Sebenarnya ketika kita berbicara tentang kualitas, ini bukan hanya tentang seberapa banyak startup yang telah kita buat, seberapa banyak buku yang telah kita baca. Kita tidak bisa melihat kemampuan kognitif atau berapa banyak menghasilkan uang. Tetapi ada yang lebih penting yang mesti kita soroti mengenai kualitas ini, teman-teman, yaitu mengenai kualitas moral dan kualitas spiritual. Karena percuma, teman-teman, ketika kita memiliki harta yang berlimpah, mobil mewah, istri 3, namun ketika kita tidak memiliki integritas di dalam diri kita, teman-teman sekalian, maka itu hanya akan menodai bangsa seperti koruptor-koruptor dan tikus-tikus berdasi. Baik, teman-teman sekalian. Selanjutnya yang ingin saya bahas yaitu generasi pemuda itu harus menjadi generasi 3 dimensi. Mengapa 3 dimensi? Karena kita harus membuat ruang-ruang sejarah, teman-teman sekalian. Ketika 1 dimensi itu hanya akan membentuk sebuah garis. Ketika 2 dimensi itu hanya akan membentuk sebuah bangun. Dan ketika 3 dimensi itu akan membentuk sebuah ruang. Itulah mengapa dibutuhkan 3 dimensi. Apa 3 dimensi itu? Yaitu kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan emosional. Baik, teman-teman sekalian. Itulah tadi 3 alasan mengapa saya mengajak teman-teman untuk berhentilah menjadi kaum rebahan. Kita harus bergerak, dan berdampak, teman-teman sekalian. Selanjutnya, ada warning, teman-teman. Wah, apa ini warningnya? Kita harus lihat baik-baik. Ternyata, teman-teman, warningnya, Indonesia hari ini masih berkutat dengan penyakit-penyakit kronis yang tak kunjung sembuh. Penyakit apa itu? Mulai dari ketidaksejahteraan masyarakatnya, kemiskinan, tidak meratanya pendidikan, korupsi, dan penyakit-penyakit lain yang membuat Indonesia harus terbaring lemas dan meminta bantuan ke negara-negara lain. Sejatinya, teman-teman, prestasi Indonesia ini tidak terlalu buruk. Kita ada di kelas menengah lah dari berbagai sektor. Namun yang sangat saya sayangkan, teman-teman, hari ini tidak sesuai potensi yang kita miliki dan kita pantas untuk melanjutkan pertanyaan, apakah kita sebagai pemuda ini ikut andil berkontribusi dalam menanggapi ironi ini? Sudah layakkah kita dijadikan pondasi peradaban? Sudah layakkah kita dijadikan tumpuan bangsa? Sebuah refleksi diri bagi kita. Oleh karenanya, teman-teman, marilah kita berkontribusi walaupun hal kecil sehingga Indonesiaku, Indonesiamu
lebih baik teman-teman sekalian. Ini adalah momentum kita. Ini adalah era kita teman-teman. Ini adalah era kita. Ini adalah panggung kita. Kita harus memiliki tekad yang membara, mental yang berlapis baja, potensi yang luar biasa. Kalau kita ingin melakukan sesuatu, namun selalu gagal, tetap semangat dan percaya diri. Ingat, meskipun ada 1000 alasan yang membuat kita menyerah dan berputus asa, ada 1001 alasan untuk tetap menyalakan harapan dan janganlah kita hanya menjadi benalu kehidupan. Dan perlu kita juga ingat teman-teman, kalau kita ingin benar-benar melakukan sesuatu, maka kita akan menemukan jalan. Nah, namun tetapi ketika kita ingin tidak benar-benar melakukan sesuatu, maka kita hanya akan menemukan alasan. Karena memang orang pesimis itu melihat kesulitan di tiap kesempatan dan orang optimis itu melihat kesempatan di tiap kesulitan dan orang pesimis itu melihat kesulitan di tiap kesempatan. Oleh karenanya perlu saya tekankan pula bahwa ketika kita ingin mampu bersinar dan menerangi orang-orang lain, layaknya matahari, kita harus siap terbakar dan terus bertahan. Baik teman-teman sekalian. Selanjutnya, setelah tadi kita melakukan diagnosa dan problem identification bahwa penyebab kaum rebahan ini bisa ada batang hidungnya di bumi karena kemalasan. Maka saya akan sharing problem solving kepada teman-teman sekalian untuk bagaimana supaya kita bisa menghindari kemalasan ini. Saya angkat sebuah konsep hidup dari Jepang yang nantinya ketika kita memiliki dan menemukan konsep ini, maka hidup kita ini akan lebih berarti teman-teman. Dan untuk bermalas-malas pun kita akan malas karena ketika kita bisa menemukan prinsip hidup ini. Prinsip hidup ini bernama Ikigai. Simpelnya teman-teman, Ikigai ini merupakan konsep dari Jepang yang berarti alasan kita untuk ada dan untuk hidup. Ikigai inilah yang membuat orang Jepang semangat bangun pagi teman-teman. Mengapa ia bisa semangat bangun pagi? Karena ia tahu apa yang ia harus lakukan, apa yang tujuan ia lakukan pada hari itu, sehingga ia semangat untuk bangun pagi dan enggan untuk bermalas-malasan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita sebagai orang Indonesia bisa menemukan ikigai ini? Apakah kita juga harus ke Jepang atau kita harus menjadi orang Jepang? Tidak, teman-teman. Mari kita lihat bahwa yang hanya perlu kita lakukan yaitu ketika kita memenuhi 4 aspek. Aspek apa itu? Aspek apa yang kita sukai, apa yang kita kuasai, apa yang dunia butuhkan, dan apakah dengan kita lakukan itu orang mau membayar kita. Ketika kita memiliki 4 aspek ini, maka hidup kita akan lebih berarti dan kita enggan bermalas-malasan teman-teman. Contohnya saja, ketika kita menyukai sesuatu, ketika kita mengkolaborasikan apa yang kita sukai dan apa yang kita kuasai, inilah yang disebut dengan kegemaran teman-teman, passion. Namun apakah dengan 2 diagram ini saja yang kita gabungkan untuk menemukan kegemaran ini sudah cukup? Tidak teman-teman. Ternyata ketika kita hanya gemar saja, maka yang kita akan dapatkan ialah hanya kepuasan tetapi kita tidak merasa berguna. Iya, karena kita tidak dibayar teman-teman dan dunia tidak membutuhkan kita. Itulah kenapa kita hanya merasakan kepuasan tapi kita tidak merasa berguna. Contohnya saja seorang penjahit teman-teman yang ia menjahit terus tetapi ia hanya untuk dirinya saja, tetapi bukan untuk jual ke orang lain. Jadi itu hanya untuk kepuasan pribadi saja. Jadi ketika kita menjadi seorang penjahit, kita harus menjual juga ke orang lain, bukan cuma produksi sendiri teman-teman sekalian. Perlu kita tekankan. Dan yang kedua, ketika kita hanya memiliki dan yang kedua, ketika kita apa yang kita kuasai dan apa orang yang mau membayar kita, inilah yang disebut profesi. Jadi ketika kita memiliki kekuasai, kita memiliki bakat, lalu ada orang yang mau membayar kita dengan bakat kita itu, inilah yang disebut profesi. Apakah dengan profesi ini saja sudah cukup? Tidak, karena ketika kita hanya memiliki profesi, maka yang kita rasakan hanya rasa nyaman, tetapi hidup kita akan merasa hampa. Contohnya saja seperti pemain bola yang ia tidak suka sebenarnya main bola, tetapi karena ia mempunyai bakat dan ada orang yang membayar ia, jadi ia terus melakukan saja bermain bola itu. Baik teman-teman, selanjutnya
yaitu dunia butuhkan. Lalu ada orang yang mau membayar kita dengan pekerjaan yang dibutuhkan dunia itu. Itulah yang disebut dengan pekerjaan. Apakah dengan pekerjaan ini saja cukup? Tidak juga, teman-teman. Ternyata ketika kita cuma memiliki pekerjaan, maka yang kita rasakan hanyalah bergairah dan berpuas diri, tetapi kita merasa was-was. Kenapa teman-teman kita merasa was-was? Karena memang yang kita lakukan itu bukan apa yang kita love, apa yang kita suka, dan apa bakat kita. Contohnya saja seperti pegawai-pegawai. Seperti pegawai-pegawai, teman-teman sekalian. Itu pegawai-pegawai yang berada di PT ABCD misalnya, itu bisa jadi ia tidak suka, tetapi ia harus melakukan itu. Karena dunia butuhkan itu, dan ada orang yang mau bayar ia ketika ia melakukan seperti itu. Dan yang terakhir, ketika kita apa yang kita suka ini dikolaborasikan dengan apa yang butuhkan dunia, inilah yang disebut misi. Inilah yang biasa orang lakukan bakti sosial, inilah yang dilakukan ketika kita melakukan misalnya program kerja. Inilah memang dunia butuhkan itu dan kita juga suka itu. Tetapi apakah itu cukup? Tidak, karena kita hanya merasa gembira dan mantap, tetapi